selamat siang pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga partner saya. Yuhu, Indra Bekti pasnya di sini. Akhirnya, aduh. ini kita di hari pertama puasa. Yes. Momen-momen yang ditunggu-tunggu adalah buka puasa di hari betul. pertama Apalagi ini. jam-jam kritis, jam Bukan segini lagi, ya Bun. ini jam-jam kritis ini. Ya ampun, ini di depan mata Yes, udah ada betul. yang menggoda ternyata. Ih, ya ampun, apa-apa sop ya, buah kita ini ya. menambah pahala ya kan. Persiapan juga buat nanti takjilnya. Takjil, ya betul. Kan? Mungkin ada ide ya Yes. untuk pemirsa Hidup Sehat, tapi ini mau ngebahas gimana caranya untuk tetap makan yang sehat gitu loh, ya kan? Makan yang manis-manis tapi tetap sehat selama di gitu. bulan puasa. Nah, sekarang makanya sudah ada Dokter Putri, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo Dokter Arlin. Apa kabarnya nih Apa dokter? kabar, Dok? Alhamdulillah Dokter? baik. Sehat Alhamdulillah. dong. Puasa ya dok? Harus dong. Harus, Yes. yeay. Nah, ini langsung nih dok, di depan kita nih sudah ada buah-buahan ya kan, yang tentunya sungguh dinanti ya oleh kita semua. Tapi tahan dulu ya, nanti jam 6 kita baru boleh ya berbuka. Tapi persiapannya harus dari sekarang ya dok ya, karena banyak banget nih tadi juga kita lihat di video ya. Ada juga yang buat sop buah gitu supaya orang makan buah semakin happy gitu ya. Pakai kental manis, pakai betul. santan ada. Yes. Ada fakta mitos nih, Dok ya, langsung aja ya. Yes. Berbuka puasa dengan sop buah itu dapat menyebabkan perut kembung. Fakta atau mitos tuh, Dok? Itu adalah fakta. Fakta. Oh, kembung. Betul. Saya udah kembung Apalagi duluan nih, Dok. kronis ya kembungnya ya. Makasih loh, Dok. Itu kenapa kan enak tuh, Dok? Bisa kembung, Dok? Iya, jadi kan kita udah 14 jam puasa nih, Dokter Arlin, Kak Bekti. Jadi ketika melakukan iftar, kita juga harus bijak memilih. Apalagi pada beberapa orang yang memang pencernaannya sensitif, ada asam lambung atau ada GERD. Nah, buah-buahan itu ada beberapa yang mengandung selain fruktosa, ada namanya sorbitol. Sorbitol itu adalah gula alkohol, otomatis itu akan memicu gas, yaitu memicu asam lambung. Nah, dan terkadang sorbitol itu juga akan lari sampai ke usus besar. Nah, kalau dari usus besar akan difermentasi bakteri usus. Efeknya apa? Baik lagi ada dua, asam dan gas. Jadinya setelah buka pengennya yang manis-manis malah Jadi kembung. iya nggak nyaman. Apalagi kan kita sudah puasa 12 sampai 14 jam. Betul. Bayangin nggak sih perut kembung langsung diisi dengan gas. Iya. Rasanya kayak apa tuh ya? Makin kembung lagi ya. Betul. Jadi itu rasanya kayak penuh gitu ya, berarti kayak Nggak penuh. Dan itu akan mengganggu, Kak Bekti. Karena kan begitu kita harus mengonsumsi makanan utama, kita jadi udah kepenuhan gas. Jadi makan utamanya yang harusnya penting ada protein segala macam tuh jadi berkurang kan, karena kapasitas lambungnya jadi nggak mampu. Gitu. Wah, makanya penting banget ya untuk memilih ya gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Nah, makanya nih di depan kita nih dok ada buah-buahan ya, ada bahan-bahan untuk kita membuat sop buah. Seru Ya banget kan, seru nih. banget nih. Di sini ada melon nih, melon hijau, melon yang orange, terus ada juga alpukat, ada buah naga, terus ada apel. Ini semua warna-warni ya, seru. Tapi kalau melihat ini nih kayaknya tuh sehat kan? Iya. Ini buah-buahan gitu kan? Betul, Yes. betul. Betul Nah, ya dok, cuma begitu dibuat menjadi sop buah gitu ya dok ya, dicampur dengan makanan yang manis-manis, itu yang tadi sorbitol dan sebagainya. Ternyata yang sehat ini menjadi tidak sehat gitu. Betul. Gimana ya dok ya? Namanya sih dok yang bisa bikin kembungnya tuh jadi tadi dok yang mana dok gitu. Oke. Mungkin yang dari barang-barang ini ada yang membuat kembung gitu dok. Ya, terutama biasanya yang tinggi serat. Contohnya apel, apalagi kalau pakai kulitnya. Di beberapa orang yang sensitif, Dokter Arlin dan Kak Bekti, dia bisa memicu kembung. Hati-hati. Tapi kalau misalkan aman nggak masalah, asal jangan berlebih. Itulah tujuannya kita kombinasi dengan sayur-sayuran lain yang seratnya itu lebih tidak setinggi apel, ya, gitu. Di sini ada timun suri, ada melon ya macam-macam. Tapi ingat harus bijak buahnya, karena misalkan seperti ini nih, mangga. Apalagi kalau mangganya belum terlalu matang, dia sifatnya asam. Nah, itu tentunya akan membuat asam lambung meningkat, apalagi setelah puasa 12 sampai 14 jam ya, Dok. Nah, kita juga harus pintar-pintar memilih buah yang bagus tuh apa. Kalau mangga mangga sih iya pasti. Kalau kok apel bisa bukannya bagus, Dok? Karena seratnya tinggi banget. Seratnya ketinggian. betul. Padahal ada quotes-nya, an apple a day keeps a doctor's away, gitu ya kan? Tapi ingat, pada beberapa orang kan udah puasa lama nih, terus ditambah dengan yang tinggi serat. Nah, itu juga akan memicu gas pada beberapa orang gitu. Jadi hati-hati ya. Gitu. Nah, nih Dok, ada fakta mitos selanjutnya nih Dok.
ini sop buah dengan kental manis dan sirup itu dapat meningkatkan gula dalam darah jika dikonsumsi saat berbuka. Fakta atau mitos? Jangan jawab dulu. Nanti dulu dok. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Sabar ya dok, puasa. Sabar dok. Ya, kembali lagi Hidup Sehat pemirsa. Nah, tadi ada pertanyaan yang secara sengaja ditahan ya jawabannya biar oleh Indra Bekti, ya kan, supaya penasaran. Silakan Kak Bekti, pertanyaannya diulang. Baik, silakan dijawab. Itu adalah fakta. Fakta, oke, baik. Udah belum apa-apa. Pinter loh dokternya, belum ditanya langsung inget ya pertanyaannya. Jadi itu kenapa kental manis ini dapat meningkatkan gula dalam darah. Itu kenapa tuh dok? Baik, terima kasih. Jadi ini kental manis, sirup itu gulanya tinggi banget, Kak Indra. Ya. Kemudian dia juga termasuk yang indeks glikemiknya tinggi. Artinya indeks glikemik adalah membuat kecepatan naik gula darah itu cepat banget. Efeknya turunnya juga cepat. Nah pas puncaknya itu nanti akan disimpan menjadi namanya trigliserida. Ya itu kan nggak bagus ya, salah satu kolesterol yang jahat di tubuh kita. Nah jadi yang tadinya kita pengen sehat malah jadi nggak sehat gitu. Nah kemudian apalagi kalau udah pakai kental manis ditambah dengan sirup. Manis pula ini gulanya udah Allah. Dan ini bisa dibilang konsentrat ya sebenarnya dok ya. Betul. Bener-bener pekat banget dan memang di dalam satu gelasnya aja itu kayaknya gulanya udah banyak banget ya dok ya. Mungkin kalau misalnya ini diganti dengan susu murni, kalau ini kan udah nggak boleh dibilang susu lagi ya karena ini kental manis ya bilangnya ya. Jadi kalau misalnya dengan susu biasa itu susu sapi gitu boleh? Boleh, atau misalkan boleh juga kita ganti dengan sekarang ada beberapa produk tuh yang sebagai pengganti santan, tapi dia dianggap lebih rendah lemak karena tinggi serat. Nah itu juga bisa menjadi salah satu solusi, ya selain lebih rendah kalorinya, kemudian juga vitamin mineralnya lebih dapat. Oh, jadi berarti ini sebenarnya perasa manis aja. Ini sekali lagi bukan susu ya. Walaupun kalau kita aduk sama jadinya bentuknya kayak susu, tampak tapi ini bukan susu. Tapi ini bukan susu ya, karena justru dalamnya gula ya kan. Betul. Nah, ini selanjutnya nih dok, yang biasanya ada di sop buah itu sebenarnya adalah buah nangka. Ya dok ya. Fakta atau mitos nih dokter? Katanya hindari buah nangka saat berbuka puasa yang ada dalam sop buah. Kenapa ya dok ya? Ini fakta apa mitos? Itu adalah fakta, Dr. Arlin. Kenapa? Ada apa dengan buah nangka? Ada apa nih? Jadi buah nangka itu kaya dengan gula alkohol tadi. Jadinya gula alkohol? Betul, jadi memicu gasnya lebih tinggi. Padahal perut kita kan kosong sekian belas jam gitu. Apalagi kalau memang punya keluhan asam lambung dan GERD. Nah tentunya itu akan semakin memicu gitu ya. Beda cerita nih kalau misalkan pengen mengonsumsi nangkanya itu setelah buka besar. Jadi perut kita nggak kosong-kosong banget gitu. Gitu. Oke, jadi hati-hati ya. Maksudnya kalau ada nangka kan biasanya juga emang itu enak kan gitu. Nah kalau durian dok, gimana tuh dok? Durian kan kita buka puasa dengan durian. Karena nangka terus durian ya kembarannya. Iya, sama-sama legit gitu ya. Nah itu juga fakta Kak Bekti. Jadi sama dengan nangka, durian itu juga tinggi dengan gula alkoholnya, Dr. Arlin. Jadi itu akan memicu gas lambungnya makin tinggi. Nah, jadi nanti yang ada malah kembung, begah gitu. Makan utama jadi males. Nah, kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan ya dok ya buka puasa dengan sop buah, ini gimana caranya supaya tidak kembung gitu dok? Betul. Tetap sehat. Tipsnya sekalian. Iya. Jadi di sini sekarang kita ngutak-ngatik aja ya, kita bikin ya. Yuk. Jadi buahnya dok, boleh dipilih yang tinggi cairan. Boleh, silahkan. Oke, ini sop buah yang sehat ya caranya. Makin warna-warni makin bagus ya dok, karena vitamin mineralnya makin kompleks. Boleh ini dok, untuk warnanya biar cantik alami ya, nanti pink. Kemudian ini hindari ya, boleh dengan. Boleh ya, mangga ya. Dengan ini semangka. Boleh, karena dia bagus sekali. 1, 2 boleh. Timun suri boleh. Nah ini juga timun suri boleh banget karena dia bagus sekali. Adem ya. Rendah gula. Berarti harus agak banyak dikit ya dok ya. Iya betul. Biar agak kenyang gitu. Boleh saya tambahkan ini dok, saya bantu dok dengan alpukat. Karena alpukat ini sehat sekali, selain banyak serat juga dia kandungan lemaknya jenisnya yang sehat. Jadi bagus sekali untuk kita ya. Alpukat malah bagus ya. Bagus, asam folatnya juga tinggi. Oke, ini apel jadi enggak ya? Kalau yang punya
riwayat asam lambung dan juga gas, sebaiknya tidak usah. Tapi kalau misalkan tidak ada, boleh sepotong 2 potong. Oh, ya. baik. Gitu. Oke, Setelah itu, esnya. Ya, esnya. Esnya, Bu. esnya Bu. Oke. Oke. ya Ini Allah. kental manisnya diganti atau pakai sirup aja atau gimana, Dok? Boleh pakai sirup saja, tapi baiknya tuh pilih, kan ada ya sekarang sirup-sirup yang dia memang gulanya lebih rendah dibanding sirup-sirup yang lain. Nah, itu boleh menjadi salah satu solusi. Asal tidak berlebih. Jadi caranya gimana? Kita pakai mangkok kecil seperti yang dipegang oleh Dokter Arlin. Tujuannya biar gula yang kita masukkan juga nggak berlebih. Nah, tapi solusi yang lebih bagus lagi, kita kasih madu aja. Oh, bagus banget. Daripada Benar-benar ide sirup bagus. dan kental manis. Ya, jadi madu ya. Iya. Oke, coba saya tuangin ini seolah-olah adalah madu ya. Ya, oke. Madu. Berapa sendok madunya? Iya. Boleh 1 sendok makan. Satu Satu sendok sendok makan. Nanti kan udah makan. dapat manisnya juga dari si Oke, gula. boleh. Ya, ini kalau sirup ini boleh 1 sendok aja cukup atau gimana, Dok? Ya, 1 sendok makan masih boleh ya. Segitu aja cukup ya. Kecuali untuk yang memiliki diabetes ya, tentunya sebaiknya tidak berlebih. Jadi ya. kental manis tidak ya, tidak disarankan ya no, berarti ya. yang ini ya. Oh, oke. Oke. Tapi kalau diganti susu fresh, Boleh, Boleh. boleh. Nah, kalau udah dapat krimnya ya, rasa krimnya. rasa krimnya kan biar ada Betul. rasa krimnya gitu Ya, tuh nggak apa-apa ya, Dok ya. Iya, boleh. Betul. Wah, berarti ini ya, berarti ini tetap mengenyangkan, tapi juga tetap sehat. Betul. Gitu ya. Karena berarti mulai sekarang nih kalau misalnya mau kita memilih takjil, tentunya harus yang sehat juga ya, Dok Betul, ya. Yang betul. sehat, dipilih juga yang gulanya memang gula yang sehat ya. Oke. Betul. Kemudian juga kalau boleh menambahkan, Dokter Arlin, porsinya kecil karena dalam iftar kita nggak boleh langsung porsi gede besar. Jadi bagusnya secukupnya aja ya. Karena kalau berlebih nanti malah pencernaan kita akan terganggu ya. Gitu. oke. Iya. Aduh. Ya, segar terus ya. airnya Dok, Coba ya. kasih airnya sedikit. Langsung jadi sop. Aduh. Aduh, udah ya kebayang ya ampun. azan maghrib nih. Langsung Betul. buka puasanya jangan sekarang Tapi ya. kalau masih ada orang yang pengen pakai kental manis gitu, pengen aja gitu dengan apa mungkin Hanya untuk rasa. rasa aja. Oke, sebenarnya tidak apa-apa ya, Ya. karena kan kita yang penting tidak setiap hari. Yang pertama tentunya frekuensinya kita harus pikirkan, nggak boleh Oke. setiap hari. Kemudian porsinya juga, jadi cuman ya untuk Betul. rasa-rasa sekian saja. Jangan yang jadi manisinnya itu adalah si kental manis tadi. Oh, siap, gitu siap. ya. Hmm. Nah, tuh Berarti warnanya juga udah harus cantik. bijaksana dalam kita memilih Cantik. makanan untuk berbuka puasanya dan Betul. kita lihat itu ya. Betul ya. Tim-tim kalap ya itu ditahan-tahan ya. Tetap ya berbuka puasa bukan berarti yang makannya banyak banget ya, Iya, Dok ya. betul. Benar, jadi Makanya tetap kan bertahap. Namanya Yes. juga puasa ya. Iya, Kalau puasa itu kan memang kita menjaga dan menahan hawa nafsu Betul. pada Yes, betul. Nah, dan juga sebenarnya katanya nih, Dok, berpuasa itu sebenarnya bagus banget untuk meningkatkan imunitas kita juga loh. Oh, ya? Apalagi sekarang itu kan di bulan Ramadan kita lagi di dalam era pandemi Tapi kan nih. nggak makan. Nah, itu Bukan itu turun imunnya. Nah, itu ya pertanyaan bagus dari Dokter Indra Bekti. Nanti akan langsung juga dijawab oleh narasumber kita. Baik. Sesaat lagi ya kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.